Ini mungkin balik lagi ya, kenapa sih kita perlu ganti sistem kita? Nah, mungkin saat ini semakin banyak perusahaan yang sudah semakin sadar ya, betapa bahwa sistem itu sangat dibutuhkan. Ya, apalagi sejak 3 tahun lalu semua rame ya menggunakan istilah digital transformation gitu ya, dan disruption. Nah, karena itu mungkin hari ini kita udah nggak berbicara panjang lebar lagi bahwa semakin digital ekonomi itu terjadi, nah kita semakin pengen punya sistem yang bisa cepat ambil keputusannya ya, real time information-nya. Nah, begitu juga kita growing, perusahaan kita growing gitu ya, sehingga kita perlu sistem yang sekarang itu udah nggak support lagi. Ya, juga banyak perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mungkin sistemnya hanya cover untuk numbers jumlah user yang limited gitu. Misalnya cuman 100 atau mungkin di bawah 20 gitu kan. Lalu mulai dengan bertambahnya karyawan dan segala macam, lalu akhirnya mulai problem dari sisi performance dan lain-lain. Dan juga mengenai bisnis proses. Semakin kemari, semakin banyak kita ya, ingin mengkonekkan bisnis proses. Ya, kita tidak hanya bicara ERP dalam konteks internal perusahaan, walaupun hari ini saya lebih banyak bahas ke sana, tapi nanti di akhir saya coba memberikan beberapa masukan apa yang Sterling sendiri lakukan mengenai digital transformation dan lain-lain ya. Lalu yang terakhir pastinya ekspansi ya teman-teman. Nah saat ini seperti kita tahu sebelumnya banyak perusahaan-perusahaan tradisional yang sudah puluhan tahun enggan ya masuk ke online selama ini. Karena buat mereka tuh online sales tuh kecil sekali Bapak Ibu teman-teman. Paling cuma 1-2% dari total revenue mereka. Karena memang jualannya mereka udah besar sekali di offline. Tapi saat ini, pada saat semua toko nggak bisa buka dan orang nggak bisa datang, maka mereka sadar banget, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus ke online. Dan mereka baru sadar sekarang di online itu marketnya besar sekali. Nah, padahal mereka banyak yang nggak siap juga secara sistem akhirnya. Nah, kira-kira ini beberapa alasan ya. Nah, sehingga apa sih sistem ERP yang bagus, yaitu yang supaya kita bisa fokus ngurusin bisnis kita, gitu ya, dibandingin kita ngurusin IT, ngurusin technical gitu ya. Jadi sehingga pada saat kita mau ngapa-ngapain selalu kita tertahan sama infrastruktur IT kita atau secara aplikasi, secara business process, apakah secara fungsi ya. Jadi bagaimana secara competitive advantage kita bisa mengimplementasikan gitu kan business process tertentu yang dengan cepat gitu. Terus seperti tadi saya sampaikan juga, semakin terkoneksi nih. Kita pengen connect langsung dengan supplier kita, gitu kan. Kami juga sudah banyak mengkoneksikan SAP dengan banking, ya. Jadi pada saat customer melakukan pembayaran lewat bank, lalu bagaimana virtual account bank akan langsung terkoneksi dan memberitahu SAP, sehingga di SAP langsung diupdate piutangnya, gitu ya, tanpa perlu dicek lagi satu-satu sama user. Nah, jadi kalau kita bicara integrasi hari ini, kita nggak bicara integrasi di dalam satu perusahaan lagi, tapi kita bicara integrasi dengan semua partner bisnis kita. Jadi kalau dengan customer, dengan supplier, mungkin itu udah menjadi hal yang umum sekarang ini. Nah, yang terakhir itu bagaimana data kita mudah diakses ya. Dengan semua software yang terintegrasi, kita kepengen datanya mudah diakses, sehingga pada akhirnya ini adalah idaman semua orang, yaitu bisa ambil keputusan dengan cepat, gitu ya, berdasarkan data yang real time, Nah, SAP sendiri adalah secara perusahaan adalah perusahaan aplikasi bisnis yang paling tua dan salah satu yang terbesar masih di dunia. Salah satu produk dari SAP itu adalah SAP Business One. SAP Business One sendiri sudah dimiliki SAP hampir 25 tahun. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi Pak Henry sempat bahas mengenai ECC. ECC itu adalah cikal bakal memang perusahaan SAP yang kita bilangnya SAP versi enterprise untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Ya, nah SAP Business One ini memang ditargetkan oleh SAP untuk perusahaan small medium. Small medium berapa sih kira-kira? Memang setiap negara itu beda-beda ya small mediumnya Bapak Ibu. Tapi kalau kami sendiri di Indonesia kami punya customer yang usernya cuma satu Bapak Ibu, cuma satu dia di dalam perusahaan itu, cuma dipakai buat finance accounting. Tapi kami juga punya yang usernya sampai ratusan, begitu ya. Nah, tadi saya sempat perhatikan ada pertanyaan ya, apakah SAP itu concurrent user, license-nya, ataukah name user. Nah, semua produk SAP
yang ERP ya, Bapak Ibu, semuanya adalah name user. Jadi name user bukan concurrent user. Dan rasa-rasanya sekarang ini hampir semua software ERP name user saat ini, cara mereka membeli license. Nah, hanya dengan SAP Business One ini, bedanya adalah kalau Bapak Ibu punya banyak perusahaan, Bapak Ibu cuma perlu membeli satu user, kalau namanya sama, si Andi misalnya saya tapi akses ke perusahaan A dan perusahaan B. Berarti saya harus beli license-nya hanya satu, karena namanya Andi, karena dilihatnya berdasarkan name user. Oke, jadi sekilas mengenai SAP-nya. Jadi saat ini ya pengguna SAP Business One di seluruh dunia itu di 170 negara. Jadi mereka punya partner di 170 negara, salah satunya Indonesia. Digunakan oleh lebih dari 60.000 company, dan usernya saat ini sudah 1 juta lebih. Jadi user SAP Business One sebagai pengguna di dalam 60.000 itu adalah 1 juta lebih. Nah, jadi perusahaan kecil sampai menengah adalah target market dari SAP Business One, dan SEC yang tadi dibahas oleh Pak Henry, proses migrasinya itu memang dikhususkan untuk perusahaan besar atau corporate. Jadi tidak tertutup kemungkinan grup-grup perusahaan besar membeli SAP Business One juga, Bapak Ibu, buat perusahaan-perusahaan mereka yang masih kecil atau yang baru ya. Jadi biasanya kita bisa implement, kalau yang standar bisa 2 minggu sampai 8 minggu. Ya. Nah, ini saya selingin dengan beberapa video. Suaranya apakah keluar? Have you outgrown that small accountancy software? Oke. Is your legacy system holding you back on the path to digital transformation? Do you find it difficult to match your customer data with supplier information? You need SAP Business One. Di SAP Business One sendiri punya 300-an software lebih, jadi 500 lebih software solution. Jadi kalau kadang-kadang ada teman-teman yang bilang, wah kalau beli software SAP itu susah, nggak juga sih, nggak bisa di-extend gitu loh. Nah, mereka punya lebih dari 500 solusi ya di seluruh dunia, termasuk kami dari Sterling, kami fokus di beberapa industri, nanti saya bisa jelasin juga, dan diimplement oleh 700 value added reseller ya, atau bilangnya kita partners di seluruh dunia. Jadi di 170 negara tadi itu. Ya ini ya. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang besar pun mereka sebenarnya menggunakan SAP Business One untuk anak-anak perusahaan mereka yang kecil atau cabang. Atau kadang-kadang yang perusahaan-perusahaan multinasional kami banyak membantu juga yang roll out ke Indonesia, tapi di prinsipal di pusatnya mereka, misalnya di Eropa, mereka menggunakan SAP ECC 6 atau yang SAP Enterprise gitu ya. Jadi SAP Business One ini memang sekarang adalah produk yang sangat hot banget di SAP karena memang penetrasinya luas banget di small dan medium market. Oke. Nah, kita ke modul. Kalau dari modul, kira-kira ini, ya. Nanti saya jelasin dikit, lebih detail. Jadi, accounting finance sudah pasti. Lalu management ini setting, ya. Sales dan service. Nah, ini salah satu modul yang kita melihat adalah kelebihan di SAP Business One. Dia ada modul service. Jadi, buat Bapak Ibu yang seperti distributor komputer, atau distributor electronics, electronics ya, yang jualannya menggunakan serial number, nah dia sangat strong. Jadi Bapak Ibu bisa buka service center bahkan. Jadi sejak barangnya dijual sampai barangnya nanti diservis, kita bisa monitor. Bahkan waktu diservis pun diganti barang apa, ditagi atau dikasih free, itu bisa kita monitor semuanya. Jadi service center Bapak Ibu itu bisa menggunakan SAP Business One, modul service ini. Dan ini kami lihat jarang software ERP yang menyediakan service ini. Modul service ini. Lalu yang lainnya adalah purchasing dan operation, jadi purchasing mencangkup pembelian dan lainnya sampai ke AP. Lalu inventory dan distribution. Nah, di inventory ini juga ada hal yang menarik, Bapak Ibu. Jadi sering orang suka bilang bahwa SAP Business One tuh nggak ada warehouse management-nya. Benar, karena memang dia tidak bilang bahwa dia ada modul warehouse. Tapi sebenarnya fungsi warehouse management itu sudah ada di dalam inventory dan distribution ini. Contohnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bicara warehouse management itu, pasti Bapak Ibu pengen, saya pengen barang saya taruh di rak mana, saya pengen monitor, bukan cuma di gudang mana, tapi di posisi rak mana, di lorong yang keberapa. Nah, itu di SAP Business One kita sudah bisa handle untuk hal seperti itu. Jadi
bahkan sampai kita SAP Business One itu menyediakan untuk picking. Jadi pada saat mau pengiriman barang, kita bisa kasih tahu Bapak Ibu harus ambil yang expired-nya lebih awal, misalnya expired lebih awal itu adanya di rak nomor berapa, sampai sedetil itu, sehingga pada saat proses picking delivery itu bisa dilakukan dan membantu teman-teman yang di operation di gudang. Jadi sebenarnya walaupun mereka tidak menyebut itu warehouse management, tapi sebenarnya warehouse management-nya adalah sudah menjadi bagian dari inventory dan distribution. Lalu modul lainnya adalah production. Production ini untuk teman-teman yang ada pabrik ya. Nah, yang terakhir, yang nggak kalah penting ini sebenarnya baru 2-3 tahun terakhir ini ditambahkan oleh SAP adalah project management, project dan resource management. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya bisnis bangun gedung gitu ya, atau kita punya customer juga yang bangun pabrik. Nah, ini bisa menggunakan project management. Jadi bahkan kita bisa bikin scheduling sampai ke Gantt chart, sampai ke Gantt chart-nya. Nah, kira-kira ini modul-modul SAP. Jadi yang di luar dari yang ERP biasanya, dari kami melihat biasanya yang service center, karena dia handle sampai serial number, lalu yang project management. Jadi project management ini di dalam SAP Business One juga. Dan licensing di dalam SAP Business One ini adalah satu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu waktu beli SAP Business One tidak beli module by module. Tapi satu license ya sudah bisa akses semua modules. Oke. Nah, ini lebih detailnya ya. Lebih detailnya saya jelaskan dikit satu-satu nanti. Dan yang nggak kalah pentingnya yang nanti saya akan kasih screen demonya ya, ini di Business Intelligence dan Analytic Reporting-nya. Bagaimana bukan sekedar lagi menunjukkan fungsi ya Bapak Ibu, fungsi di dalam ERP-nya SAP Business One, tapi di dalam reporting dan Business Intelligence-nya. Ya, ini contoh di Finance Accounting, jadi teman-teman accounting pasti standar, controlling, buat profit and loss, bahkan dia bisa sampai 5 level profit and loss, jadi Bapak Ibu bisa monitor sampai cabang, sampai departemen, bahkan sampai ke brand. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu pengen monitor berapa sih profitnya brand ini gitu ya. Lalu juga support banking dan rekonsiliasi, ini yang tadi saya singgung bahwa kita juga bisa mengintegrasikan fungsi banking ini sekarang ini ke API-nya dengan bank, dan kami sudah melakukan dengan beberapa bank. Lalu untuk sales sudah pasti ya, jadi mulai dari campaign management, kita bikin campaign setahun dengan harga khusus 1 tahun untuk customer tertentu, ya, sampai bagaimana kita bisa monitor customer transaksinya apa aja selama setahun, bagaimana performance-nya dia, ya, dan ini yang tadi saya sempat bilang bahwa service management. Bagaimana kita bisa monitor warranty. Jadi di SAP itu kalau kita mengaktifkan service, Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu jual barang, bahkan kita bisa set bahwa barang ini dapat warranty setahun, barang ini dapat warranty 2 tahun. Sehingga nanti waktu mereka datang service, kita bisa langsung cek. Oh, ini nggak ada warranty, jadi harus kita charge, Pak. 100.000 ya service-nya. Oh, yang ini masih warranty, jadi kita bisa kasih gratis. Nah, dengan demikian kita nggak perlu monitor manual lagi, semuanya sudah terintegrasi di dalam customer management-nya. Ya, reporting. Dan di customer management ini juga SAP Business One ini punya mobile aplikasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ke Google atau ke Apple Store, nanti bisa cobain tuh, bisa download dan connect untuk trial ya, untuk mobile aplikasinya. Oke, untuk purchasing, mulai dari teman-teman bikin PO, bahkan quotation pun bisa di-input ya. Quotation dari supplier bisa kita input sehingga kita bisa compare dari dalam sampai ke warehouse yang tadi saya sempat mention juga ya, warehouse integration-nya, untuk good receipt-nya, inventory warehousing-nya ya. Jadi bisa kita integrate semua dengan sebelah kanannya ini, dengan inventory control dan distribusinya. Jadi di inventory control-nya itu semuanya terintegrasi, termasuk sampai kalau Bapak Ibu punya yang kita sebut dengan multiple UOM. Jadi kita misalnya stoknya dalam piece, tapi Bapak Ibu belinya misalnya dalam lusin atau belinya dalam box. Nah, itu di proses purchasing-nya akan di-convert otomatis. Tentunya dengan cost-nya juga ya, harga HPP-nya, harga pokoknya juga dihitung otomatis juga, harga per piece-nya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengintegrasikan, tapi teman-teman purchasing tetap menggunakan data dia, di mana
waktu dia belanja sebenarnya berapa sih box atau lusin gitu ya, tetapi waktu di inventory-nya kita simpannya dalam unit apa. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung ya, bin location management. Jadi mulai dari menempatkannya gitu kan di area mana sehingga kita bisa bisa optimize pada waktu picking juga kita bisa tahu persis kalau kita mau ambil barang A itu ada di lokasi mana. Apalagi tadi kalau kita mengaplikasikan expiration date, expired. Jadi sistemnya akan memberitahu bahwa ambil batch yang number ini. Nah, batch number ini tuh ada di area mana berapa, ada di rak yang mana berapa lagi kuantitinya. Jadi sistemnya akan menginstruksikan dan membantu user di operation. Good receipt, good issue, perpindahan barang antar gudang, itu standar ya. Nah, untuk produksi juga SAP support sampai MRP. Mungkin teman-teman di production itu yang lebih paham MRP. Jadi kita bisa bikin formula, lalu waktu kita produksi kita bisa menjalankan proses MRP itu sehingga kita bisa tahu bahwa untuk membuat suatu barang finish good ini sebenarnya berapa kebutuhan materinya. Jangan-jangan materialnya udah nggak ada. Nah, pada saat materialnya udah nggak ada, maka SAP langsung akan men-trigger proses purchasing-nya. Dia akan buatkan purchase order draft. Karena kebutuhan barang untuk diproduksi tidak ada. Nah, jadi integrasi di SAP Business One bahkan sampai ke produksi, men-trigger teman-teman di purchasing. Sehingga kita prosesnya tidak berhenti operation di pabrik ya. Oke, last but not least tetap di business intelligence ya. Jadi semakin kemari kita akan semakin banyak melihat bahwa software-software ERP itu akan penuhi fungsinya dengan business intelligence dan analitik. Nah, ini tadi yang saya mention ya. Jadi mobile workforce. Jadi ada beberapa aplikasi Bapak Ibu, ada yang untuk sales, ada yang untuk SAP Business One-nya di Android. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba, silakan download aja. Nanti connect-nya ke database demo gitu ya. Nanti akan terkoneksi ke database demo SAP langsung, SAP Global ya. Jadi teman-teman bisa nyobain. Memang yang ini tidak full features, Bapak Ibu teman-teman, karena dikhusus buat orang yang traveling. Jadi lebih sales lah Nah, lalu ya untuk software as a service tadi Pak Henry udah bahas banyak ya. Jadi yes, SAP Business One ini walaupun saat ini fat client, tapi dia sudah mulai merilis yang versi full browser dan menggunakan platform Fiori yang sama. Ya, ini lanjut. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang selalu nanya, wah kalau saya pakai SAP Business One, saya nggak bisa integrate kemana-mana, ribet, customisasinya susah. Nggak juga, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya SAP Business One itu juga seperti kalau kita bilang kakaknya gitu ya, yang ECC itu yang untuk enterprise, versi untuk enterprise, dia juga salah satunya menggunakan database HANA. Jadi HANA itu adalah database yang dikeluarkan oleh SAP dan itu in-memory computing. In-memory computing sehingga buat analitik bisa cepat. Nanti kita akan lihat sih dia analitiknya seperti apa ya. Nah, lalu business integration ini juga kita bisa integrate satu bisnis proses ke bisnis proses yang lain, antar company, antara perusahaan, lalu juga industry extensibility, ini seperti tadi saya singgung, kita bisa nambahin feature-feature, khususnya kami, misalnya contohnya di retail ya, kita Sterling sangat fokus di retail, kita punya POS software, Bapak Ibu. Nah, bagaimana POS software itu kita fully integrate ke SAP Business One. Mulai dari turunin data dan naikin data sales, itu semua kita integrate supaya bisa jalan otomatis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun SAP Business One adalah software yang udah jadi, tapi sebenarnya dia sangat bisa di-extend. Terutama kita menghadapi persaingan ke depan ya. Nah, ini contoh dari SAP yang industri-industri yang sudah di-extend. Jadi ada otomotif, ada retail, banyak sih Bapak Ibu. Nah, mengenai integrasi karena SAP punya banyak software banget, jadi dia juga menyediakan nih Bapak Ibu. Ada beberapa yang sudah ready dari SAP Global, tapi ada beberapa yang harus dikerjakan oleh local partner. Misalnya kami sekarang lagi fase trial juga ke marketplace, misalnya ke Tokopedia, ke Shopee. Bagaimana kami mengintegrate SAP ini ke Tokopedia dan Shopee dan Lazada, seperti itu. Jadi kalau teman-teman khawatir bahwa software-software yang sudah jadi itu kaku,
sekali lagi nggak usah khawatir, teman-teman, karena mereka juga sudah memikirkan bahwa bagaimana caranya mereka dipakai di seluruh dunia ya. Nah, ini mungkin karena di sini banyak teman-teman yang technical, jadi kira-kira kayak gini, SAP Business One core-nya, ini core ERP-nya Bapak Ibu, ya. SAP Business One Core, lalu di bawahnya ini tentunya ada Microsoft SQL dan SAP HANA Database. Jadi teman-teman punya kemewahan untuk milih mau pakai SQL atau pakai SAP HANA. Walaupun di SAP HANA itu lebih banyak features yang akan di-provide nantinya, karena in memory di SAP HANA. Nanti yang saya kasih lihat juga itu beberapa features hanya ada di SAP HANA sebenarnya. Lalu di atasnya mereka juga punya nih SDK untuk development, kalau kita mau integrasi dan lain-lain, ada integration framework. Nah, terus di SAP HANA mereka punya yang namanya service layer. Sebenarnya ini mungkin teknologi yang lebih baru ya. Jadi teman-teman bisa manggil pakai JSON dan segala macam lagi. Jadi menggunakan teknologi yang baru. Nah, di atas ini adalah solusi-solusi dari SAP yang sudah ada di atasnya lagi. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita pakai SDK-nya, integration framework-nya, dan service layer-nya itu untuk mengintegrasikan ke software kita yang kita custom atau ke seperti yang tadi saya sebut, ke marketplace, ke banking, dan lain-lainnya. Jadi kalau SAP sendiri itu dia adalah multi company, multi currency, Bapak Ibu. Artinya multi company itu pada saat Bapak Ibu login, kalau Bapak Ibu punya 2 perusahaan ya, nanti bisa milih PTA atau PTB. Kalau multi currency otomatis, jadi semua transaksi ini bisa dilakukan dengan segala macam currency. Ya, nah ini contoh. Jadi pada saat kita masuk, kalau saya udah login gitu ya, nah ini loginnya, contohnya adalah dashboardnya dia gitu deh, dengan KPI dan banyak KPI yang sudah disediakan oleh SAP nih. Ini banyak KPI yang udah disediain SAP. Nah, salah satunya adalah misalnya kita lihat, ini juga bisa teman-teman bikin sendiri dengan cara query. Ya. Nah, misalnya kita lihat gross margin ya. Nah, kalau kita pengen lihat detailnya, kita tinggal arahin. Nah, nanti akan keluar nih. Detailnya apa nih, gitu kan. Nah, ini kita bisa bikin juga, dia naik 63% untuk periode yang sama. Ya, jadi ini 1 bulan, misalnya dia merah. Nah, jadi kalau di SAP itu drill down ya, selalu. Kalau kita klik, dia otomatis akan keluar. Opportunity-nya apa aja yang masih open, gitu ya. Sehingga dari sini kita nggak perlu repot-repot cari menu lagi nih. Nah, kalau saya lihat, oh yang ini nih udah lama banget nih, kayaknya nih punya opportunity nih untuk di-close. Nah, kita dengan gampangnya bisa klik nih. Nah, begitu kita klik, nah Bapak Ibu langsung dia sudah kebuka nih, tuh. Ya, jadi kadang-kadang bahkan customer kita juga nggak perlu ngingetin lagi menu opportunity itu di mana ya, cari-cari menunya gitu kan, walaupun menunya juga nggak susah. Tapi intinya dengan begini Bapak Ibu bisa cepat sekali untuk ya bahkan bisa langsung keluar informasi detailnya ya. Tapi Business One dia sudah punya chattingnya. Jadi chatting ini sudah untuk sesama user SAP ya Bapak Ibu ya, belum bisa sih ke luar langsung. Jadi sesama user SAP, kalau misalnya kita pengen kasih tahu tim kita, tolong dong follow up, nah dia akan bisa dengan gampang tinggal ketik doang nih. Nah terus bisa bukan cuma itu aja, bisa di drag down juga, bisa di drag nih Bapak Ibu. Jadi saya pengen kasih tahu nih nomornya yang ini loh. Nah langsung nih keluar tuh. Nah, nanti di sisi penerima chattingnya ini, dia tinggal klik aja. Jadi dia tidak perlu lagi buka-buka email gitu kan. Kalau kita email kan kita harus buka. Terus cari menunya lagi, menunya di mana. Nah, sedangkan dengan fungsi chatting yang dia ada di SAP ini, mempermudah kolaborasi di dalam perusahaannya. Tolong dong follow up yang ini. Gitu. Nah, jadi ini salah satu fungsi di mana SAP sudah mulai memasukkan kolaborasi. Jadi nggak sekedar ERP biasa. Ya.
Nah, terus kita lihat ya, kita pengen misalnya ngelakuin upselling gitu ya. Nah, dari sini kan kelihatan nih apa top 5 best selling-nya, terus customer-nya. Ya kan, customer-nya sih, nah ini misalnya customer-customer ya, yang top 5 customer kan. Nah, ini juga bisa kita query sendiri sih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya pengen nampilinnya nggak 5 lah, 10, atau ini berdasarkan sales amount, kita mau nampilin berdasarkan quantity. Ini dengan mudah juga bisa kita bikin. Dan tampilannya bisa beda-beda di setiap orang. Misalnya open customer master datanya, atau search customer-nya, atau customer 360. Nah, kalau kita mau lihat 360-nya, nah Bapak Ibu, dia langsung masuk ke, ini salah satu fungsi di SAP nih, namanya Pervasive Analytics. Nah, ini cuma ada di SAP HANA, Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan database SQL, ini nggak ada. Nah, ini detail sekali, jadi kita bisa lihat sales-nya, KPI statis, terus fulfillment-nya, misalnya ini on time delivery-nya berapa persen, ya kan, berdasarkan promise-nya kita di delivery order, di sales order terhadap delivery order-nya. Jadi kalau hijau mungkin oke lah, gampang. Nah, yang ini bahaya nih, jadi dengan cepat kita bisa lihat nih, terus kita bisa klik langsung customer-nya. Wah, customer-nya ini kita mau ngapain? Saya minta tolong orang untuk follow up nih, ini AR-nya udah kelamaan. Nah, di SAP kita juga bisa membuat activity ini. Di SAP Business One kita bisa membuat activity ini. Kita minta, kita minta siapa, tolong dong di follow up, gitu ya. Jadi bukan chatting yang ini, tapi membuat dokumen untuk meminta tim sales nih untuk follow up. Tadi kita tuh tagihannya jelek nih, gitu ya, kira-kira. Nah, ini misalnya contohnya. Nah, kalau kita bikin activity juga kita bisa nge-link dokumen nih, Bapak Ibu. Contohnya, nah kalau kita udah bikin sales order, oke nih, tolong dong sales order yang ini di follow up, ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, pada saat kita bikin sales order, nah ini juga SAP punya nih rekomendasi kayak gini. Jadi dia bisa rekomend yang customer ini pernah beli, yang sering beli. Ini loh customer ini sering beli ini loh. Dia akan munculin di sini. Sehingga kita bisa propose ke dia nih, orang sales langsung, Pak, mau beli ini nggak? Bapak biasanya udah beli ini. Gitu ya. Nah, di bagian bawah ini, teman-teman juga bisa lihat. Ya kan, customer yang beli barang ini, tadi itu, barang yang baris kedua ini, dia juga beli barang-barang ini loh. Ini customer orang lain nih, Bapak Ibu. Nah, ini persis sama seperti kalau kita belanja di online ya, Bapak Ibu ya. Rekomendasi buat kita gitu ya. Tapi di satu sisi juga kita dikasih tahu nih bahwa orang yang beli barang yang kamu pilih ini, dia beli barang-barang ini juga loh. Kamu mau juga nggak gitu. Nah, ini salah satu dari apa yang SAP bilang bahwa dia mengimplement AI. Ya, sekali lagi ini cuma ada di SAP HANA, Bapak Ibu. Ya, kemampuan-kemampuan ini. Kenapa? Karena balik lagi SAP HANA adalah in-memory database. Ya, in-memory database. Sehingga dia bisa langsung cepat, nggak langsung query sono, query sini terus. Tapi sebagian datanya di-load memang ke memori. Nah, ini misalnya contohnya kita juga mau bikin schedule itu. Nah, kita mau bikin delivery schedule-nya nih, yang ini, kita mau bikin delivery-nya nih tadi. Nah, kita bisa cek nih langsung nih, Bapak Ibu. Delivery schedule-nya gimana nih kondisinya? Ya kan? Kondisinya gimana barang ini? Nah, ternyata dia ada sales order yang lain nih, yang di atas. Nah, wah, ternyata ada sales order yang lain. Nah, terus kita bisa cek langsung. Nah, ketahuan nih, Bapak Ibu, bahwa, wah, nggak bisa nih. Barangnya kurang gitu kan, barangnya kurang. Nah, jadi kita bisa langsung set priority-nya supaya sales order kita yang bisa di-fulfill. Nah, on the fly, Bapak Ibu. Nah, ini yang SAP bilang bagaimana in-memory computing itu bisa membantu nanti on the fly bisa simulasi. Nah, itu contoh seperti yang di delivery ya, di delivery. Bikin bisa bikin di sini. Lalu kalau kita klik, kita drag ke Excel,
Nah, dia bisa langsung buka Excel-nya sih. Nah, jadi ini query yang kita bikin nih Bapak Ibu, report. Nah, sebagai catatan juga SAP tahun 2008 atau itu mereka mengakuisisi Crystal Report Bapak Ibu. Jadi Crystal Report sekarang punya SAP. Karena itu development report di SAP Business One itu menggunakan Crystal Report. Jadi mudah banget kalau memang perlu bikin report untuk query-query. Lalu dia akan tampilin nih, ketemunya tadi data apa. Data saya cari tadi Louis, nah ketemunya ada di air invoice, ada di sales delivery gitu ya. Ini ada banyak, nah saya bisa filter lagi. Saya mau filter apa lagi nih ya datanya. Saya mau lihat yang tadi misalnya. Nah, saya filter. Jadi ini SAP bisa cari semua data lewat search seperti Google. Nanti dia akan tampilin ketemunya di mana aja. Nah, ini contohnya setelah difilter ketemu yang ini. Detailnya tinggal kita klik, lalu akan keluar. Jadi nyari dokumen di SAP, Bapak Ibu, nggak selalu mesti berdasarkan dokumen number-nya lagi. Berdasarkan apapun bisa, bahkan keterangan pun kita bisa cari. Nah, powerful banget bahwa dan kita belum lihat di software ERP manapun sebenarnya. Jadi pada saat kita di invoice nih Bapak Ibu, tadi kita buka ini namanya relationship map. Pada saat kita buka relationship map, dia akan kasih tahu nih, kamu buka dari kuning nih. Nah, tapi dokumen ini sudah di incoming payment, sudah dibayar. Nah, dokumen ini delivery-nya dari dua delivery dijadiin satu invoice. Nah, sales order-nya nomornya yang ini, sehingga sales order ini quotation-nya berdasarkan apa. So, jadi di SAP, baik di Enterprise ataupun di SAP Business One ini, tracking dokumen itu adalah salah satu kekuatan SAP. Bahkan graphical mode ini kita belum nemuin nih di versi Enterprise-nya. Jadi di SAP Business One ini sangat powerful. So teman-teman yang accounting, auditing, yang cepat dia paham ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, dia tinggal klik mau monitor, tinggal diklik, dia langsung kebuka. Jadi kalau kita klik in payment-nya, dia langsung kebuka nih in payment-nya. Gitu ya, nggak perlu ngafalin menunya dan ingetin nomornya lagi. Nah, ini misalnya kalau kita pengen email lagi ya, contohnya ya. Kita masuk dan uang keluar. Nah, si SAP ini punya juga nih yang sifatnya otomatis. Jadi pada saat kita ambil cash flow forecast, dia akan keluarin, Bapak Ibu. Transaksi-transaksi yang mana sih akan terima uang, mana yang akan keluar uang. Nah, dari sini kata nih Bapak Ibu, kita akan negatif atau enggak. Kita akan negatif atau enggak. Transaksinya ada di mana? Di bawahnya sini. Di detail transaksinya ini. Detail transaksinya menunjukkan kita akan terima uang dari mana, akan keluar uang dari mana, misalnya AP-nya ini bayar, gitu ya. Demikian cepat nih, finance dan accounting bisa ngatur. Oh, kita akan minus nih. Di minggu pertama misalnya kita akan minus. Dan di sini kita bisa simulasikan lagi, teman-teman. Misalnya di sini adalah kan yang sudah terjadi nih, sudah delivery yang terjadi, sudah AR invoice yang sudah ditagih, gitu ya. Nah, kalau kita pengen simulasiin, saya pengen tahu nih, jangan-jangan sebenarnya kita masih ada sales gitu kan. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa kita tambahin, kita bisa tambahin selection-nya. Nah, itu detailnya tadi, kita tinggal klik detailnya, ini dari mana penerimaannya, dari mana pengeluarannya. Sekali lagi, kita nggak perlu repot-repot masuk ke menu ya. Nah, di sini kita bisa masukin nih, certainty level-nya, Bapak Ibu. Jadi dia simulasikan bahwa, nah kira-kira saya pengen lebih yakin nggak sama cash flow saya. Nah, jadi contohnya kalau kita mau lebih yakin, nah kalau mau lebih banyak sales order sekarang dimasukin dalam perhitungan Bapak Ibu. Kalau tadi belum dimasukin misalnya, kalau sekarang dimasukin nih sales ordernya. Sehingga yang tadi bulan Maret negatif jadinya positif nih, karena kita masih ada sales order sebenarnya yang belum kita tagih atau yang kita belum deliver. Nah, itu bisa disetting on the fly dan bisa disimulasikan. Ini yang SAP bilang bahwa pervasive analytic dan in-memory computing. Karena datanya semua, banyak datanya sudah di-load ke memori, sehingga kita bisa lakuin banyak hal langsung on the fly. Kita bicara mainframe tadi, client server, lalu sekarang kita di cloud, mobile, dan big data. Menurut SAP, kita sekarang udah memasuki fase intelligent technology, intelligent enterprise, which is yang tadi sebelumnya Pak
Hendy udah sebutin juga ya, bagaimana dengan IoT, machine learning, dan lain-lain. Dan saya pikir karena teman-teman di sini background-nya IT, banyak kan sih yang dimaksud dengan intelligent enterprise. Nah, barang-barang ini sih, Bapak Ibu, teman-teman ya, artificial intelligence, ini peralatan, gitu ya, blockchain, bot, chatbot, gitu ya, big data. Nah, ini yang tadi SAP coba gunakan pelan-pelan di SAP Business One, dengan cara mempropose ya. Biasanya kamu beli ini loh, biasanya customer lain beli barang ini juga kalau dia beli barang ini A, beli barang B, C, D gitu ya. Nah, jadi ini hal-hal teknikal yang kita sudah temuin akhir-akhir inilah. Tapi bagaimana sih implementasinya? Kadang-kadang itu yang harus kita iniin. Nah, ini saya mau setel video lagi salah satu dari produknya Sterling yang menggunakan cloud nih. Dan manage your store operation real time, anytime, anywhere. All transaction data ini saya skip consolidate aja ya, real time teman-teman. online to Jadi head intinya adalah kita sudah melakukan apa yang disebutkan ya. Nah, ini ada video lain lagi bagaimana kita mengintegrate Google Assistant ke SAP Business One, Bapak Ibu. Jadi ini untuk melihat bagaimana SAP juga mempersiapkan kita buat di masa depan ya. Hai Google, bicara dengan SAP Business One. Berapa keuntungan saya bulan ini? Ini saya cepetin langsung ke bagian ininya ya, ke bagian di demonya. Nah, ini jadi benar-benar bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Sip, saya hubungkan ke SAP Business. Sorry, ini jadi depannya kita kasih tahu dulu supaya dia bisa login. Sip, saya hubungkan ke SAP Business. Halo guys, ada yang bisa saya bantu? Top 5 piutang. Nah, jadi ini contohnya, misalnya si owner lah, dia nggak bisa akses SAP, terlalu susah Pak SAP buat saya. Nah, nanti kita kasih aja, salah satunya adalah ini. Terbuka, PT 4. Nah, kita bisa kasih tahu di sini. PT 5, Berlian Komputer, PT. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu buat menggunakan ini aja. Jadi ada teman-teman di global juga yang mereka menggunakan Alexa ya, Alexa dari Amazon, Alexa yang alat buat AI juga. Jadi ini percobaannya dari kami sih, dari Sterling. Kami juga terlibat di IoT karena kami juga banyak customer yang peternakan ya. Bagaimana kami pasang alat ini, kita kerjasama dengan perusahaan namanya Baku Global. Nah, mereka pasangin alat ini dan kita akan tangkap nih kondisi kandangnya dia. Lalu kita integrate ke SAP, sehingga di SAP kita bisa tahu kenapa sih kandang ini kok rugi, kok ayamnya mati banyak. Saat ini kami punya data itu di SAP, tapi nggak tahu kenapanya. Nah, dengan integrasi IoT ini di kandang ayam, kita bisa tahu nih nanti bahwa kandang ayam ini matinya banyak ayamnya karena rugi dia, karena kondisinya dia terlalu panas, ternyata lebih sering panas gitu di temperatur yang terlalu panas kebanyakan, sehingga ayamnya banyak yang mati gitu. Nah, ini hal-hal yang ke depan akan menarik sekali Bapak Ibu. Nah, terakhir kita juga punya website ini, SAP Business One Tips. Kalau teman-teman pengen belajar, ini kita share semua ilmu kita. Memang ini buat pengguna SAP sebenarnya, buat user SAP kalau dia pengen belajar sesuatu atau ada kendala, kita share, ada 400 tips lebih, 4 tahun kami bangun ini. Waktunya terbatas, sorry teman-teman. Ini saya sekedar sharing aja. Jadi kita punya user yang mulai dari 1 user sampai user yang 100. Jadi kalau di enterprise mungkin kita harus bicara scoping dan lain-lainnya.